Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Rismawati dari kelas TI 20E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tipe-tipe program paralel dengan mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Langsung saja, pada dunia perkomputeran, model pemrograman paralel adalah abstraks dari arsitektur komputer paralel, di mana lebih ditekankan kepada penciptaan algoritma dan bentuk yang dimiliki dari sebuah program. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada programming language. Bahwa pemrograman paralel adalah abstraksi dari arsitektur komputer yang menekankan pada konsep program. Maka dapat dinyatakan bahwa model pemrograman paralel menggunakan bahasa pemrograman khusus yang membuat model tersebut unik. Adapun bahasanya sebagai berikut. Ada MPI, yaitu Message Passing Interface. Paradigma message passing dengan implementasi MPI memberikan sesuatu pendekatan yang unik dalam membangun suatu software dalam domain fungsi tertentu, yang dalam hal ini pada lingkungan sistem terdistribusi sehingga memberikan kemampuan pada produk software yang dibangun atas middleware tersebut untuk dapat mengeksploitasi kemampuan jaringan komputer dan komputasi secara paralel. MPI adalah standar interface dari model message passing yang didefinisikan oleh sebuah grup yang terdiri dari 60 orang yang berasal dari 40 organisasi baik vendor komersial maupun dari kalangan peneliti akademis yang berada di Amerika Serikat dan Eropa. Nah, dalam grup tersebut mereka mencoba merumuskan dan membuat sebuah standar by consensus untuk pustaka message passing yang dapat digunakan dalam komputasi paralel. Implementasi MPI merupakan sebuah API yang dapat dipanggil dari beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran, C, ataupun C++, dan bersifat portable. Terdapat dua versi standar, yaitu versi 1.2 MPI-1 yang berfokus pada message passing dan memiliki static runtime environment. Yang kedua ada MPI 2.1 MPI kedua yang memasukkan fitur-fitur baru seperti parallel input atau output, dynamic process management, remote memory operation, dan sebagainya. Nah, tujuan MPI itu merupakan sebuah protokol komunikasi yang sifatnya language independent, portable dalam mensupport berbagai platform dan memiliki spesifikasi semantik yang mengatur bagaimana perilaku setiap implementasinya. MPI mendukung komunikasi baik dengan tipe point-to-point maupun yang bersifat kolektif. Secara umum, MPI memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu 1. MPI akan menjadi sebuah library untuk membangun program aplikasi dan bukan distributed operating system. MPI akan mendukung thread shape yang penting dalam symmetric multiprosesor pada lingkungan jaringan komputer yang heterogen. MPI akan mampu untuk mendeliver high performance computing. Yang keempat, MPI akan bersifat modular untuk mengakselerasikan development pustakaan paralel yang portable. Yang kelima, MPI akan bersifat extensible sehingga dapat diterus dikembangkan dan memenuhi kebutuhan komputasi masa yang akan datang. Yang keenam, MPI akan mendukung heterogeneous komputasi. Yang ketujuh, MPI akan memiliki semantic behavior yang telah terspesifikasi dengan jelas sehingga dapat menghindari beberapa permasalahan kritis seperti race condition, deadlock, dan sebagainya. Kemudian ada PVM, Parallel Virtual Machine, adalah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Sistem PVM terbagi menjadi pertama adalah Daemon VPMD yang berjalan pada mesin virtual masing-masing komputer. Mesin virtual akan dibuat ketika user mengeksekusi aplikasi PVM. PVM dapat dieksekusi melalui prompt Unix di semua host. Bagian kedua adalah library interface routine yang mempunyai banyak fungsi untuk komunikasi antar touch
Library ini berisikan rutin yang dapat dipanggil untuk pengiriman pesan, membuat proses baru, koordinasi teks, dan konfigurasi mesin virtual. Program PVM terdiri dari master dan slave, di mana program master dieksekusi paling awal dan kemudian melahirkan proses lain. PVM memanggil rutin PVM spawn untuk melahirkan satu atau dua proses lebih yang sama. Fungsi-fungsi untuk PVM versi bahasa C mempunyai rutin awalan PVM, pengiriman dan penerimaan teks diidentifikasi sebagai TID, Text Identifier. PVM berisi beberapa rutin yang mengembalikan nilai TID sehingga aplikasi user dapat mengidentifikasi teks lain di sistem. Secara umum, langkah implementasi komputasi paralel sebagai berikut, yaitu jalankan PVM daemon pada setiap mesin dalam cluster. 2. Jalankan program master pada master daemon. Ketiga, master daemon akan menjalankan proses slave. Konsep pemrograman. Konsep pemrograman paralel digunakan untuk diterapkan dalam penggunaan pemrosesan konkuren, di mana konsep ini akan meningkatkan kecepatan proses dengan membentuk kelompok dari proses yang sedang bekerja secara simultan pada modul-modul perangkat keras. Kemudian, pemrosesan paralel ini menjadikan pemrosesan informasi lebih efisien. Pemrosesan paralel terjadi saat prosedur-prosedur program diproses. Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja program paralel adalah waktu eksekusi dan speed up. Waktu eksekusi di sini adalah sebagai waktu berlangsungnya program paralel yang dieksekusi oleh satu prosesor. Efisiensi terendah terjadi saat seluruh kode program dijalankan secara sekuensial pada satu prosesor. Dan efisiensi maksimum dicapai saat seluruh kode program dijalankan pada end prosesor. Kemudian ada pembangunan algoritma paralel. Algoritma sekuensial diadaptasi ke dalam lingkungan paralel. Namun, dalam kebanyakan kasus, masalah komputasi harus dianalisa ulang dan menghasilkan algoritma paralel yang baru. Implementasi algoritma paralel dapat dilakukan pada mesin simulator seperti multi-Pascal. Teknik yang digunakan dalam pembangunan algoritma paralel diantaranya adalah paralelisme data. Paralelisme data menunjukkan bahwa basis data dipergunakan sebagai dasar untuk membentuk aktivitas paralel, di mana bagian yang berbeda dari basis data akan diproses secara paralel. Dengan kata lain, paralelisme dalam program ini dibentuk dari penerapan operasi-operasi yang sama ke bagian array data yang berbeda. Kemudian ada partisi data. Partisi data juga merupakan salah satu teknik dari paralelisme data, di mana prosesnya akan dimulai dengan mengirim atau menyebar data ke dalam memori-memori lokal multikomputer. Sebuah proses paralel kemudian ditugaskan untuk mengoperasikan masing-masing bagian data. Proses tersebut harus terdapat dalam lokal memori yang sama dengan bagian data. Karena itu, proses dapat mengakses data tersebut secara lokal. Tujuan dari partisi data adalah untuk mereduksi waktu tunda yang diakibatkan komunikasi message passing antara prosesor. Algoritma paralel mengatur agar setiap proses dapat melakukan komputasi dengan lokal data masing-masing. Kemudian ada paralelisme sinkron. Aplikasi praktis dari komputasi paralel adalah untuk masalah yang melibatkan array multidimensi yang sangat besar. Masalah tersebut mempunyai peluang yang baik untuk paralelisme data karena elemen yang berbeda dalam array dapat diproses secara paralel. Teknik komputasi numerik pada array ini biasanya iteratif dan setiap iterasi akan mempengaruhi iterasi berikutnya untuk menuju solusi akhir. Teknik pemrograman paralel seperti ini disebut paralelisme sinkron. Kemudian ada di sini juga diperlukan pertimbangan hal-hal yang dapat mengurangi kinerja program paralel, diantaranya yaitu ada memory contention. Eksekusi prosesor tertunda ketika prosesor menunggu hak akses ke sel memori yang sedang digunakan oleh prosesor lain. Problem ini muncul pada arsitektur multiprosesor dengan memori bersama. Kemudian ada excessive sequential code. Pada beberapa algoritma paralel akan terdapat kode sekuensial murni di mana tipe tertentu dari operasi pusat dibentuk, seperti misalnya pada proses inisialisasi. Kemudian ada proses creation time. Pembentukan proses paralel akan membutuhkan waktu eksekusi. Jika proses yang dibentuk relatif berjalan dalam waktu yang relatif lebih singkat dibanding dengan waktu pembentukan proses itu sendiri.
Nah, kemudian ada communication delay. Override ini muncul hanya pada multikomputer. Hal ini disebabkan karena interaksi antar prosesor melalui jaringan komunikasi. Dalam beberapa kasus, komunikasi antar dua prosesor mungkin melibatkan beberapa prosesor antara dalam jaringan komunikasi. Kemudian ada synchronization delay. Ketika proses paralel disinkronisasikan, berarti bahwa suatu proses akan harus menunggu proses lainnya. Kemudian ada load imbalance, yaitu dalam beberapa pemrograman paralel ditugaskan komunikasi dibangun secara dinamis dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, karena itu harus selalu ditugaskan ke prosesor-prosesor sejalan dengan pembangunan tugas tersebut. Hal ini dapat menyebabkan suatu prosesor tidak bekerja idle, sementara prosesor lainnya tidak dapat mengerjakan taks yang ditugaskan. Nah, kemudian cukup sekian penjelasan presentasi dari materi pertemuan ketiga ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.